Jelang kampanye, 9 dari 17 parpol telah melaporkan rekening dana kampanye ke KPU Tanjabtim. Terdakwa Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, sampaikan pembelaan di persidangan. Harga cabai merah di pasar tradisional Kabupaten Bungo mencapai Rp80.000 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 16 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini pemirsa dengan segmen menuju pemilu 2024. Ya pemirsa, 9 dari 17 parpol telah melaporkan rekening dana kampanye ke KPU Tanjab Timur. Laporan rekening dana kampanye harus diserahkan paling lambat 1 hari jelang masa kampanye. 12 hari menjelang masa kampanye, sebanyak 9 partai politik sudah menyerahkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan peraturan KPU RI terkait dana kampanye sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 18 tahun 2023, peserta pemilu wajib melaporkan rekening dana kampanye pada KPU. RKDK ini dilaporkan paling lambat 27 November 2023 atau 1 hari jelang masa kampanye. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, 9 partai politik tersebut diantaranya Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia. RKDK ini meliputi laporan awal dana kampanye atau LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Pihak KPU siap membantu proses pembukaan RKDK yang dilakukan partai politik, termasuk menjadi perantara ke pihak bank. Rekening dana kampanye ini ditutup sampai H-1 sebelum kampanye itu dimulai, yaitu di tanggal 27 November 2023. Diketahui ada 17 partai politik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Sementara daftar calon tetap atau DCT sebanyak 308 caleg dengan rincian 201 caleg laki-laki dan 107 caleg perempuan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Bungo menggelar rakor penetapan titik pemasangan APK dan lokasi kampanye terbuka pemilu tahun 2024. Dari hasil rakor, KPU telah menetapkan lokasi titik APK, yakni 2 titik lokasi di setiap dusun atau desa. KPU Bungo menggelar rakor penetapan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK dan lokasi kampanye terbuka pemilu tahun 2024. Komisioner KPU Bungo Divisi Parmasosdiklih dan SDM Jami Inofri mengatakan, berdasarkan hasil rakor, sejumlah pihak mendapat saran dan masukan mengenai penetapan titik alat peraga kampanye selama masa kampanye. KPU telah menetapkan lokasi titik APK, yakni 2 titik lokasi di setiap dusun atau desa. Di Kabupaten Bungo terdapat 141 dusun dan 12 kelurahan. Sedangkan untuk lokasi kampanye terbuka ditetapkan 2 titik lokasi di setiap kecamatan dari 17 kecamatan. Untuk lokasi kampanye ditetapkan di 2 lokasi, yakni Gor Serunai dan lapangan bola kaki Kuamangkuning. Bungo menyampaikan rakor pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya kami telah melakukan rapat koordinasi bersama PPK untuk menentukan APK di setiap desa dan juga titik zona rapat umum di tingkat kecamatan. Dan pada siang hari ini kami sampaikan kepada Forkopimda, yang ada seluruh Forkopimda dan juga stakeholder yang lain untuk menentukan rapat umum di tingkat kabupaten kota.
Jami'i Nofri juga mengatakan masa kampanye akan dilakukan serentak selama 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu berita dari Muara Jambi, pemirsa. Bawaslu Muara Jambi mengeluarkan surat edaran bagi peserta pemilu agar tidak melaksanakan kampanye sebelum tanggal 28 November mendatang atau memasuki masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Jambi kembali mengingatkan peserta pemilu, yakni partai politik dan para calon legislatif yang berkontestan pada pemilihan umum serentak 2024 mendatang, agar tidak melakukan aktivitas serupa kampanye hingga tanggal 27 November 2023 mendatang. Larangan yang dimaksud seperti pertemuan dengan warga, menyebarkan bahan kampanye seperti brosur, pakaian, pemasangan APK yang berisi ajakan untuk memilih caleg tersebut. Masa kampanye akan berlangsung mulai tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 mendatang. Pimpinan Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya menegaskan, apabila ada caleg yang melaksanakan kampanye di luar masa kampanye, Bawaslu akan menindaklanjuti untuk pembuktian apabila ada laporan dari masyarakat. Khusus ya untuk membuka posko dan segala macam. Jadi sudah tupoksinya seperti itu. Berarti kewajiban kita untuk menerima dan kemudian memproses, dan kalau apa nanti ya terbukti ya kita lanjutkan terhadap laporan ataupun temuan tersebut. Selain itu, Bawaslu juga membuka posko pengaduan larangan kampanye bagi peserta pemilu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah dinyatakan rampung finalisasi surat suara, KPU Muara Jambi mengusulkan pencetakan surat suara DPRD Muara Jambi kepada KPU RI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi tengah mengusulkan pencetakan surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi untuk pemilihan umum tahun 2024 kepada KPU Republik Indonesia. Pengusulan pencetakan surat suara ini setelah dilaksanakannya finalisasi surat suara yang digelar KPU bersama 16 peserta pemilu. Komisioner KPU Muara Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, usulan pencetakan surat suara dilakukan lebih cepat agar KPU Muara Jambi segera menerima surat suara untuk pemilu, sehingga pelaksanaan pelipatan surat suara dapat dilakukan dengan waktu yang maksimal. Secepatnya setelah penandatanganan ini kita langsung mengusulkan untuk percetakan surat suara tersebut, dan kita berharap dengan kita cepatnya melaporkan surat suara tersebut kita bisa nanti menerima surat suara yang sudah jadi itu jauh sebelum hari pencoblosan. Kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan yakni 313.940, ditambah surat suara cadangan sebanyak 2% dari DPT yang ditetapkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris menunggu surat resmi keluhan pembangunan stokpile batubara di Aur Duri. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, guna mengejar musim tanam, sejumlah petani di Tajab Timur mulai menanam padi. Petani terpaksa menggunakan metode tunggal tanam yang membutuhkan lebih banyak benih karena kondisi lahan yang masih kering. Sawah yang digarap petani di kawasan persawahan Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kering kerontang. Meski hujan sudah mulai turun beberapa hari belakangan, namun intensitasnya masih rendah sehingga belum mampu mengairi petak sawah para petani.
Sejumlah petani yang sudah membuka lahan terpaksa menanam padi dengan cara tugal, mengingat tidak adanya air untuk mengairi sawah tada hujan. Sementara untuk cara tabur benih, lahan sawah harus basah dan digenangi air. Salah seorang petani Warno Tinoyo mengatakan, penanaman dengan cara tugal atau membuat lubang oleh para petani untuk mengejar musim tanam dan bisa panen sebelum hari Lebaran tiba dengan harapan akan turun hujan setelah penanaman. Sistem penanaman padi dengan cara tugal membutuhkan bibit dalam jumlah yang banyak, tergantung petak sawah yang digarap. Tergantung seleranya yang punya tanaman lah. Oh, yang tergantung? Iya, tergantung. Ada yang 20, ada yang kalau aku 18 cm gitu. 1 hektar lahan membutuhkan 60 kg bibit dengan cara tugal tanam, sedangkan penanaman dengan cara tabur benih hanya membutuhkan bibit sekitar 30 kg. Jika sistem tugal, benih langsung ditanam, namun sistem tebar benih disemai terlebih setelah tumbuh baru dipindahkan ke petak sawah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai itu disebabkan kurangnya pasokan di tingkat petani. Harga komoditas cabai di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo naik. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp80.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah, kenaikan harga komoditi cabai juga terjadi pada cabai rawit. Harga cabai rawit saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai, Riki, mengatakan kenaikan harga cabai itu telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai disebabkan kurangnya pasokan di tingkat petani. Kemarau panjang diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya pasokan cabai petani. Riki mengeluh kenaikan harga cabai ini berdampak terhadap tingkat pembelian. Bang, 80.000 ya? 80.000 ya? 80 Bang. Ini cabai dari mana nih, Bang? Dari Curup ya, Bang. Dari Curup ya? Iya. Untuk kenaikan harga cabai kita ini udah berapa lama nih, Bang? Kalau 80 ini baru 2 hari ini, Bang. Baru 2 hari ini? Baru 2 hari ini. Kalau untuk pembeli sendiri ada keluhan ya, Bang, kenaikan cabai ini? Pastilah ada keluar, mahal kan itu ya. Oh, mahal ya. Jadi kalau untuk pasokan gitu gimana, Bang? Aman atau gimana pasokan? Pasokan cabai kita? Pasokan kemungkinan terang kurang pasokannya, Bang, itu makin mahal kan itu. Oh, gitu. Kalau kurang ada tahu nggak akibatnya apa kurangnya? Nggak tahu juga lah, Bang, ya kita belanjanya dari sana dari pos itu mahal kan itu. Oh. Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga komoditi cabai juga dikeluhkan pembeli, terutama ibu-ibu rumah tangga. Naiknya harga komoditi cabai dan bahan pokok lainnya membuat para ibu rumah tangga harus lebih menghemat pengeluaran belanja kebutuhan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, Pemkab Muara Jambi dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran UMK tahun 2024. Menaker telah memberikan batas waktu sampai 30 November untuk penetapan upah minimum kabupaten dan kota. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah menerima peraturan tentang penetapan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan penetapan UMK tahun 2024 paling lambat diumumkan pada 30 November 2023 mendatang. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Jambi, Denny Erianza mengatakan, Dewan Pengupahan Muara Jambi akan mengadakan rapat pleno penetapan UMK yang dijadwalkan pada tanggal 27 November. Sejauh ini, Disnaker Trans masih menunggu data variabel dari pemerintah pusat untuk formula perhitungan besaran UMK tahun 2024. Formula penghitungan penyesuaian untuk UMK Kabupaten Muara Jambi tahun 2024. Di mana dalam formula itu kan ada variabel ekonomi, kondisi ekonomi, dan variabel ketenagakerjaan. Jadi data-data itu yang masih kita tunggu yang akan dirilis oleh Dinas atau Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan Menaker, besaran UMK harus lebih tinggi dari besaran upah minimum provinsi. Untuk tahun 2023, UMK Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan Rp2.999.695,68. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan yang dilakukan Dewan Pengupahan dan ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris hingga saat ini masih menunggu surat resmi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah terkait keluhan rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara di Aurduri. Menanggapi polemik rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara yang akan dilakukan PT Sinar Anugrah Sukses di Aurduri, Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pada prinsipnya pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Jika pembangunan tersebut dinilai sudah mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah konkret. Namun, apabila tidak mengganggu, pembangunan pelabuhan maupun stockpile tetap berjalan dalam upaya memperbaiki tata kelola batubara di Provinsi Jambi. Pemprov Jambi saat ini masih menunggu surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah terkait keluhan rencana pembangunan tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya. Pasalnya, izin pembangunan stockpile maupun pelabuhan yang sudah dikantongi oleh perusahaan merupakan izin dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, bukan kewenangan dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah, saya kira saya setuju aja. Prinsipnya begini, prinsipnya kalau masyarakat terganggu dan tidak nyaman, nah maka itu harus kita ambil langkah-langkah. Karena prinsip sebuah pelayanan, prinsip sebuah fasilitas itu tidak boleh mengganggu masyarakat. Pembangunan stockpile batubara di pemukiman padat penduduk itu terus mendapatkan penolakan dari warga sekitar karena dinilai dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tim terpadu Pemkot Jambi terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi. Dalam waktu dekat, tim terpadu akan berdiskusi kembali agar pemilik lahan membuka gerbang sekolah yang dipagar. Hingga saat ini, polemik sengketa lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi masih belum selesai. Bahkan, gerbang sekolah masih dipagar dengan seng dan hanya diberi sedikit ruang agar siswa dan guru dapat masuk ke sekolah. Tim terpadu pemerintah Kota Jambi masih berupaya menyelesaikan konflik lahan di SD Negeri 212. Dalam waktu dekat, tim terpadu akan kembali berdiskusi dengan Hermanto, pemilik lahan yang tanahnya ditempati oleh SD Negeri 212 Kota Jambi. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Jambi, Asad Prawira mengatakan, pemerintah Kota Jambi masih melakukan prosesi ganti rugi lahan meski baru akan dibayarkan pada tahun 2024. Kita masih upayakan untuk bernegosiasi bersama pihak Pak Hermanto CS ya. Bagaimana upaya, karena ini kan memang proses pendidikan ini merupakan urusan wajib, bukan penunjang, wajib yang memang harus kita prioritaskan demi keberlangsungan dunia pendidikan. Asad Prawira menambahkan, Pemkot Jambi akan segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Hermanto, pemilik tanah yang ditempati SD Negeri 212 Kota Jambi, menggugat Pemkot Jambi 1,7 miliar rupiah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya LPP RRI Jambi sukses menggelar kompetisi bintang radio tahun 2023. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. LPP RRI Jambi sukses menggelar kompetisi bintang radio tahun 2023. Pemenang dari kompetisi akan mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Ajang pencarian bakat bintang radio tahun 2023 yang digelar LPP RRI Jambi Rabu kemarin memasuki babak final. Babak final ini diikuti 12 peserta terdiri dari 6 peserta laki-laki dan 6 peserta perempuan.
12 peserta itu bersaing ketat menunjukkan kemampuan olah vokalnya di hadapan Dewan Juri. Kepala LPP RRI Jambi Yuliana Marta Doki mengapresiasi keberhasilan para finalis yang telah menampilkan performa terbaiknya. Kompetisi Bintang Radio atau Lomba Menyanyi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian LPP RRI Jambi dalam memberikan ruang bagi pemuda-pemudi Jambi yang memiliki bakat tarik suara. Ajang pencarian bakat bernyanyi yang digelar serentak di seluruh LPP RRI ini diikuti peserta dengan usia 16 hingga 25 tahun. LPP RRI Stasiun Daerah akan mengutus pemenang 3 terbaik putra dan putri untuk mengikuti Lomba Bintang Radio tingkat nasional. Yang pasti akan mewakili Jambi itu adalah yang terbaik dan tidak akan mengecewakan Provinsi Jambi, dan tentu saja kita mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Jambi sehingga utusan dari Jambi ini nanti bisa berbicara di ajang nasional, karena yang akan mendapat juara 1 di tingkat nasional itu akan masuk label, karena RRI bekerja sama dengan salah satu label yang nantinya mereka akan disalurkan oleh label yang sudah kerjasama dengan RRI secara nasional. Untuk finalis yang tampil di hari ini, di final Bintang Radio 2023, menurut saya sudah pilihan yang terbaik dari para juri karena udah melewati 2 kali penyaringan, yaitu penyaringan via video, kemudian semifinal yang dilaksanakan kemarin. Jadi hari ini yang tampil 12 besar, 6 putra, 6 putri adalah yang terbaik dari yang baik. Jadi mudah-mudahan tadi kita udah laksanakan finalnya, sudah kita nilai, sudah kita rekap nilainya juga, sudah dapat jawarannya. Mudah-mudahan nanti 3 orang terbaik yang terpilih ini mewakili kategori putra dan putri Provinsi Jambi. Mudah-mudahan nanti bisa tembus ke nasional, bahkan sampai ke menjuarai atau mendapatkan prestasi di nasional nanti. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita juri. Banyak rasa tak sampai, aku Peringkat 1 Bintang Radio kategori wanita Anggun Mediani Putri mengapresiasi LPP RRI Jambi yang konsisten menggelar Bintang Radio setiap tahunnya. Anggun Mediani Putri berkomitmen akan memberikan penampilan terbaiknya pada kompetisi Bintang Radio tingkat nasional. 08 Anggun Mediani Putri. Perasaannya ya bangga udah sampai di titik ini, karena tahun kemarin cuma dapat sampai 6, masuk cuma 6, sekarang bisa masuk 3 besar, rasanya bangga. Harapan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa go nasional. Kompetisi Bintang Radio tingkat nasional tahun 2023 akan digelar di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada 27 November hingga 3 Desember 2023. Iwan Hendri, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Komisi Informasi Provinsi Jambi minta badan publik agar lebih informatif. Hal itu sesuai dengan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Komisi Informasi KI Provinsi Jambi meminta badan publik agar lebih informatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Meski telah diatur dalam undang-undang, namun tidak semua badan publik di Provinsi Jambi yang belum terbuka dalam menyampaikan informasi. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik yang digelar pada Rabu malam. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, hanya 4 kabupaten kota yang masuk dalam kategori informatif, yakni Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan harapan kita, badan publik mulai peduli dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Gubernur Al-Haris berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah di Provinsi Jambi lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain dapat mengetahui program OPD, melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses program pembangunan dan kinerja pemerintah. Pemerintah harus membuka informasi
yang seterbuka mungkin pada publik, ya, dan merespon apapun yang menjadi isu publik yang perlu publik ketahui. Al-Haris berharap seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi juga dapat turut memberikan informasi yang lebih informatif kepada masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PT Permodalan Nasional Madani Kementerian BUMN Cabang Jambi melakukan penanaman bibit pohon mangrove di kawasan hutan mangrove Pangkal Babu, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Gerakan penanaman bibit pohon mangrove merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PNM Cabang Jambi. PT Permodalan Nasional Madani PNM Kementerian BUMN Cabang Jambi melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove di kawasan hutan mangrove Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Kepala PT Permodalan Nasional Mandiri PNM Kementerian BUMN Cabang Jambi, Beni Satria mengatakan, gerakan penanaman bibit pohon mangrove diharapkan akan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan menyerap polusi udara. Keberadaan mangrove juga dapat menahan erosi serta menjaga abrasi pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada penanaman pohon ini, PNM berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Polsek Tungkal Ilir, dan Koramil Tungkal Ilir Kodim 0419 Tanjab, serta para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Pokdarwis Hutan Mangrove Pangkal Babu dan Pemuda Pesisir. Kegiatan ini merupakan sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua. Dalam hal ini melalui PNM dari Kementerian BUMN kita melakukan penanaman mangrove karena banyak sekali manfaatnya, terutama mungkin terkait lingkungan, erosi, dan kualitas udara juga. Kami dari pariwisata sangat mengapresiasi apa yang diselenggarakan oleh PT PNM dan kami berterima kasih bahwa kegiatan penanaman 5.000 mangrove itu berlokasi di destinasi wisata kami dan kami berharap kerjasama kami dengan PNM tidak sampai di sini saja, nanti akan ada kelanjutan kerjasama lainnya demi untuk pengembangan destinasi wisata kita mangrove Pangkal Babu. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat pertama mengapresiasi dari PNM yang menginisiasi untuk penanaman 5.000 mangrove. Kita berharap program hijau Indonesia ini bisa berlangsung secara terus-menerus dalam mendukung upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Penanaman bibit pohon mangrove merupakan bentuk dukungan BUMN dalam penghijauan Indonesia. Diharapkan semua bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan ke depan akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris melepas kontingen dayung Porsi Jambi ke babak kualifikasi PON ke-21. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, terdakwa Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pembelaan di persidangan. Terdakwa kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi ini minta majelis hakim meringankan tuntutan jaksa KPK. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 terhadap terdakwa Kusnindar kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa dari tuntutan jaksa KPK di persidangan. Dalam pembelaannya, kuasa hukum Kusnindar meminta majelis hakim mempertimbangkan tuntutan KPK. Dalam tuntutannya, KPK meminta Kusnindar mengembalikan uang 600 juta rupiah. Jika uang itu tidak dikembalikan, Kusnindar akan mendapatkan hukuman tambahan 3 tahun kurungan penjara. Meski kuasa hukum Kusnindar meminta majelis hakim mempertimbangkan permintaan kliennya, namun jaksa penuntut KPK tetap pada pendiriannya. Jaksa penuntut KPK menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa. Kita minta keringanan lah sama majelis yang mulia, karena bagaimanapun juga Pak Kusnindar ini sudah cukup kooperatif. Ya.
ternyata beliau juga cukup banyak bebannya, ya, dan beliau juga selama persidangan juga cukup lancar, tidak menghambat. Ya mudah-mudahan nanti majelis hakim yang mulia bisa mempertimbangkan pembelaan kami terkait dengan pembuktian kami dalam dakwaan pertama. Namun demikian, beliau meminta kepada majelis hakim untuk bisa meringankan hukuman, terutama terkait pidana pengganti penjara uang pidana uang penggantinya itu. Yang menerapkan 1 juta terkait dengan lamanya subsidiaritas dari pidana pengganti. Sebelumnya, Kusnindar dituntut jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutannya, jaksa KPK menyatakan Kusnindar terbukti bersalah dengan turut serta terlibat atas kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Selain menjatuhkan tuntutan 4 tahun kurungan penjara, Kusnindar juga turut mendapatkan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti 600 juta rupiah. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Kejari Sungai Penuh musnahkan puluhan ribu botol miras yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Proses pemusnahan miras dengan nilai ratusan juta rupiah ini menghadirkan tokoh adat dan ulama serta pemerintah daerah. 10.000 lebih botol minuman keras ilegal dan 34 liter minuman tua dimusnahkan. Pemusnahan miras ini dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pemusnahan puluhan ribu botol minuman beralkohol tanpa izin edar dengan berbagai merek ini merupakan miras yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Miras dengan nilai 300 juta rupiah lebih ini dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Proses pemusnahan disaksikan oleh tokoh adat dan ulama, serta pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Hal itu bertujuan untuk memberikan pesan moral kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka kriminalitas. Kita telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berupa minuman beralkohol yang dinyatakan harus dilakukan untuk dimusnahkan. Hari ini kami laksanakan, kami sengaja mengundang para alim ulama, tokoh masyarakat, Forkopimda, serta teman-teman media agar ini menjadi sebuah pesan moral kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam hal memberantas atau turut serta memberantas pesan moral yang diberikan Pak Kejaksaan tadi ini perlu kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena pada hari ini lebih dari 10.000 lebih satu tangki ini minuman yang tidak dibolehkan. Kajari Kota Sungai Penuh juga mengajak agar seluruh masyarakat ikut mengawasi peredaran miras dan melaporkan jika mendapati penjualan miras ilegal baik di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Al-Haris melepas keberangkatan kontingen Dayung Posi Jambi untuk berlaga pada babak kualifikasi PON ke-21. Babak kualifikasi itu diselenggarakan di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat. Dayung menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Provinsi Jambi untuk meraih emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat melepas keberangkatan kontingen Dayung Posi Jambi menuju babak kualifikasi PON yang digelar di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat. Al-Haris mengatakan kepengurusan baru Posi Jambi ditargetkan mampu mengembalikan kejayaan cabur dayung menjadi cabang olahraga yang menghasilkan prestasi bagi daerah. Target itu ditekankan setelah cabur dayung Provinsi Jambi gagal dalam mempertahankan medali emas pada PON ke-20 di Provinsi Papua. Catatan buruk itu harus menjadi cambuk bagi seluruh pihak untuk kembali mengangkat prestasi dayung. Melalui staf kepelatihan dan atlet yang mumpuni, serta jadwal latihan yang maksimal, Al-Haris optimis cabur dayung akan kembali meraih emas pada ajang PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Olahraga yang favorit yang selama ini adalah olahraga yang mendulang emas untuk Provinsi Jambi. Nah, PON kemarin Jambi tidak ada yang diraih emas oleh peserta dari Provinsi Jambi. Nah, maka kita evaluasi total ya di tubuh Porsi ini, ketua, pengurus kita rombak total.
Pada babak kualifikasi PON ke-21 yang berlangsung pada 15 November hingga 10 Desember 2023, POTSI Provinsi Jambi mengirim 50 atlet termasuk ofisial untuk bertanding dalam 37 nomor yang diperlombakan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ular sepanjang lebih 3 meter dengan berat hampir 10 kg bersarang di rumah warga. Proses evakuasi sulit dilakukan karena ular membelit di dalam lubang. Petugas pertolongan Dinas Damkar Kota Jambi bersusah payah mengevakuasi seekor ular yang bersarang di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Kapten Hasan, Simpang 4 Sipin. Ular ini dievakuasi petugas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya hewan berbisa di rumah kediamannya. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ular tersebut karena ular masuk ke dalam lubang dan melilitkan tubuhnya ke besi coran kolam. Agar ular melepaskan belitannya, petugas terpaksa menggunakan selang besar untuk mendorong tubuh ular hingga kepala ular berhasil ditangkap dan ditarik keluar. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengimbau agar masyarakat waspada serangan ular yang masuk ke rumah. Musim pancaroba atau peralihan musim dari kemarau ke hujan membuat ular mencari tempat berlindung yang aman. Ular sanca piton tersebut dengan panjang 3 meter, berat kurang lebih 8 kg. Dan ini sudah dievakuasi, dan pada saat ini kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan hewan melata yang dengan kondisi pancaroba ini akan mencari mangsa dan dapat memasuki rumah dan untuk menjaga keamanan. Ular jenis sanca sepanjang lebih 3 meter dengan berat hampir 10 kg ini sementara dipelihara di kandang damkar menjelang dilepas liarkan ke habitatnya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, seorang santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Kabupaten Tebo meninggal dunia karena diduga tersengat aliran listrik. Keluarga korban merasa janggal karena tubuh korban dipenuhi luka-luka. Warga desa Muara Kilis Airul Harahap ditemukan meninggal dunia di atap asrama lantai 3 Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang. Korban diduga tersengat aliran listrik saat menjemur pakaian di atap asrama. Peristiwa yang menewaskan seorang santri ini membuat pihak keluarga tidak terima dan merasa janggal. Selain banyaknya ditemukan luka pada tubuh korban, pihak Ponpes juga tidak memberikan informasi jika korban sudah meninggal dunia kepada pihak keluarga. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tebo oleh pihak keluarga untuk dilakukan visum luar. Dari keterangan ayah korban, 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhum sempat berkomunikasi dengan ibunya melalui sambungan telepon. Walaupun terjadi apa-apa dengan anak saya, wajib menghubungi saya, karena kecuali tidak ada nomor saya. Saya sering menghubungi guru mereka itu, saya transfer uang itu untuk jajan anak saya, sering dijawab. Ini saya telepon pun tidak diangkat. Pengurus Ponpes Raudatul Mujawidin Ahmad Karimudin mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara rinci kematian salah satu santrinya. Namun, informasi dari sejumlah guru Ponpes korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Awal secara persisnya kita juga tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Iya. Tapi saya dapat surat dari kiriman dari dokter itu tersengat listrik, Pak ya? Iya, betul. Kalau kabarnya demikian. Cuman kan ya. Kami memang dewan pengajar di sana dan kami juga termasuk salah satu pengurus pondok pesantren tersebut. Cuman kami tidak domisili di dalam. Usai otopsi, jenazah santri yang meninggal dunia itu dibawa ke rumah duka di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir untuk dimakamkan. Pihak Polres Tebo telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta telah memeriksa sejumlah saksi. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus kematian santri itu. Apakah ada unsur kelalaian dari pihak Ponpes atau ada unsur yang disengaja? Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.